Ibu, apa ibu sudah tidak mau aku lagi? Kenapa ibu belum juga datang memeluk bayiku? Inilah bayi yang harus aku asuh menurut sistem. Bukankah dia terlalu imut? Bayiku sangat merindukanmu. Kenapa ibu tidak mau menanggapi bayiku? Ibu, apa ibu sudah tidak menyukaiku lagi? Teman sekelas. Saya. Hadad, Kepala Bagian Disiplin Akademi Saint Lannister. Boleh tahu, apa hubunganmu dengan bayi ini? Keturunan suku naga biru pewaris. Tahta, Kaisar Christian. Salah satu jantan yang berada di puncak piramida kekuasaan di seluruh galaksi. Kudengar di sini ada garis keturunan suku naga emas. Ah! Ini kan seperti beli satu dapat satu gratis. Titik. Langsung saja ayah si bayi pun bertambah. Yang Mulia bahkan menangkap bayi itu. Bukankah dikatakan bahwa Yang Mulia Kaisar menderita fobia kebersihan yang parah dan paling benci disentuh oleh siapapun? Rambut emas, bulu emas, tanduk naga yang berkilau, serta wajahnya, bukankah ini anak kandung Yang Mulia? Aku tidak terbiasa dengan kontak yang terlalu intim seperti ini. Tapi mengapa aku sama sekali tidak merasa menolak? Yang Mulia Caesar, sesuai dengan ketentuan wajib Undang-Undang Perlindungan Anak Federasi, kami perlu melakukan pemeriksaan silsilah yang ketat terhadap anak ini, untuk memastikan identitasnya, karena Yang Mulia sendiri ada di tempat ini. Mohon kerjasamanya untuk menyelesaikan pemeriksaan ini. Ayah. Sungguh aneh bagiku belum pernah merasakan perasaan aneh seperti ini terhadap siapapun. Pernah merasakan perasaan aneh seperti ini. Padahal ini pertama kalinya aku bertemu anak kecil ini. Tapi entah kenapa aku merasa ingin mendekatinya. Seolah-olah di antara aku dan dia, benar-benar ada ikatan darah yang tak terputus, tak terlihat, dan tak teraba. Baiklah, aku akan bekerja sama. Jika nanti terbukti bahwa memang ada hubungan darah di antara kita, tolong berikan aku penjelasan yang masuk akal. Jelaskan apa? Aku sendiri pun tidak bisa menjelaskannya. Dari mana anak ini muncul? Aku jelas-jelas adalah anak dari Wutong, kan? Lakukan tes dulu. Hasilnya belum keluar. Kok Yang Mulia sudah begitu yakin bahwa anak ini pasti milikmu? Semoga saja begitu. Ibu, cepat ikuti. Haha. Si kecil sudah punya ayah dan ibu. Si kecil tidak akan sendirian lagi. Mohon kepada Yang Mulia, siswa Luyu ini, dan si kecil, untuk meletakkan telapak tangan masing-masing secara datar di area sensor yang sesuai di bagian depan. Hanya perlu 10 detik saja. Hasil tes garis keturunan genetik akan muncul secara otomatis. Ah! Jangan takut. Aku di sini. Benar-benar jangan menilai buku dari sampulnya. Tidak menyangka, tuan muda yang kelihatannya dingin dan sombong ini, ternyata cukup jago menenangkan si kecil. Lagi pula, aku tidak bisa menghindarinya. Aku juga sangat ingin tahu, apakah si kecil ini benar-benar memiliki hubungan darah denganku. Meskipun, mengingat sifat sistem ini, mustahil aku diminta tanpa alasan, membantu mengasuh anak orang lain tanpa alasan yang jelas. Ini adalah garis darah ajaib. Ya Tuhan, ini benar-benar garis darah ajaib yang legendaris. Sudah berabad-abad, tepatnya berabad-abad lamanya. Alat deteksi inti ini, baru pertama kali menangkap reaksi aktif dari garis darah ajaib. Garis darah ajaib, benar-benar garis darah ajaib. Hanya garis darah ajaib yang bisa melampaui batas ras untuk melahirkan anak berdarah murni. Sudah 300 tahun. Catatan terakhir tentang garis darah ajaib tercatat di Ars. IP Federasi masih pada tahun 1347. Ternyata hasilnya memang begini. Aku tahu sistem tidak akan membiarkanku mengasuh anak orang lain. Sekarang, bukankah seharusnya kamu memberitahuku? Dari mana dia berasal? Kapan kita? Aku tidak punya penjelasan apa-apa. Sebagai ayah si anak, bukankah seharusnya kamu bertanya pada dirimu sendiri? Jangan coba-coba menyalahkanku. Aku tidak bisa melahirkannya sendirian. Aku sama sekali tidak ingat dia. Meskipun dia membuatku merasa anehnya familiar. Tapi aku yakin hari ini adalah pertemuan pertama kita. Bagaimana mungkin bisa melahirkan anak berusia 3 tahun? Satu-satunya kemungkinan adalah dia atau orang lain telah mencuri darahku. Ayah dan ibu, jangan bertengkar. Aku takut di sini. Kenapa menatapku begitu? Kamu tidak bisa menenangkanku sendiri? Jangan takut, ibu ada di sini. Bukankah wajar kalau kamu mengajari aku cara bertindak? Apa kamu bermaksud hanya melahirkan tanpa mau mengasuh?
Kalau kamu tidak mau mengasuh, aku akan menganggap anak ini tidak punya ayah sepertimu. Lagi pula, aku sendirian. Berani-beraninya kamu jangan pernah bermimpi membawa pergi keturunanku. Apa maksud tatapan matanya itu? Seolah-olah aku akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Benar-benar konyol sekali. Aku, pangeran suku naga emas yang terhormat, mana mungkin menerima perlakuan seperti ini? Jangan menangis. Nanti ayah akan mengajakmu makan makanan enak, oke? Benarkah? Benar. Kalau begitu, bawa ibu juga. Oke. Kalau bukan demi nilai emosi si kecil, siapa yang mau membiarkanmu membawanya? Si kecil mau makan kue kecil, rasa stroberi dan mau minum susu. Yang mulia Capricorn, kami sedang melakukan pemeriksaan penting di sini. Mohon Anda meninggalkan tempat ini. Tuan Hampton, jangan panik. Aku tidak akan merusak suasana di hari yang begitu penting ini. Aku datang khusus untuk mengucapkan selamat kepada Yang Mulia Caesar. Selamat telah menjadi suami beruang. Jika ibu tahu, pasti dia akan senang untukmu. Kakakku yang terkasih. Urusanku tidak perlu kau ucapkan selamat. Kakak, ucapanmu itu terlalu formal. Lagi pula, kita sekeluarga. Dengan adanya keturunan sebesar ini, bagaimana mungkin aku sebagai adik tidak datang melihatnya? Keturunan ajaib. Sungguh kejutan yang tak terduga. Federasi telah mencari keturunan ini selama 300 tahun. Ternyata ada di sekitar kita. Kakak sungguh beruntung. Keluar dari sini, jangan sampai aku mengatakannya 2 kali. Baiklah, aku pergi. Kakak, jangan marah begitu keras, ya. Tapi ini kan keturunan ajaib. Kakak, apakah kau benar-benar bisa melindunginya sendirian? Jika perlu, kakak bisa datang mencariku. Sebagai adik, aku sangat bersedia membantu kakak membagi beban ini. Caesar menaklukkan dunia. Kurasa Yang Mulia Capricorn sudah menyadari kesalahannya. Aku salah, kakak, lepaskan aku. Demi ibu, pergilah. Apakah aku baru saja berbicara terlalu keras padanya? Dia bahkan tidak menyambar aku dengan petir tadi. Dia benar-benar baik dan lembut padaku. Dia pasti takut padaku. Ayo pergi, kemana? Bukankah tadi kau bilang mau mengajak kalian makan? Oh, begitu. Maaf, ibu, kenapa sakit? Tidak apa-apa. Hanya saja bau ini membuatku sedikit tidak nyaman. Yang Mulia Luyu, bagaimana kalau kita melakukan pemeriksaan kesehatan? Jangan lakukan hal-hal yang tidak perlu. Ayo pergi, ibu tidak enak badan, sayang. Tiupkan napasmu ke ibu. Terima kasih, sayang. Ibu sudah jauh lebih baik. Selanjutnya, bukankah kita harus mendiskusikan masalah pengasuhan si kecil? Sebagai ayah kandung si kecil, aku tidak keberatan kamu mengunjunginya dan membangun ikatan dengannya. Tapi, dia harus tetap di sisiku. Aku akan membesarkannya sendiri. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mendapatkan nilai emosi? Si kecil ini tidak boleh direbut dari aku. Kamu yakin bisa membesarkannya dengan baik? Sebagai pewaris garis keturunan naga emas, seorang naga emas berdarah murni yang ingin tumbuh dewasa, tidak hanya membutuhkan uang, tetapi juga bimbingan dan perlindungan dari garis keturunan keluarga. Dia jelas tidak memahami kebenaran ini, malah berani menawar denganku. Jika tidak, dengan garis keturunan yang begitu berharga, dia hanya akan menjadi sasaran incaran ras lain dan sulit tumbuh dewasa dengan selamat. Aku tidak yakin, tapi kamu tidak boleh merebutnya dariku. Aku tidak bodoh. Jika dia bersikeras membawa pergi anak itu, dengan status dan kedudukanku saat ini, aku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Namun, karena dia bersedia mengangkat masalah ini, berarti masih ada ruang untuk bernegosiasi. Setidaknya kamu masih punya kesadaran diri. Aku mengizinkanmu mempertahankan statusmu sebagai ibu. Aku tidak akan membatasi hakmu untuk menjenguknya. Namun, dia harus tinggal di rumah Kristil dan menerima pendidikan serta bimbingan dari keluarga Kristian. Apa gunanya itu? Kalau saja aku bisa mengalahkannya, aku benar-benar ingin menamparnya 2 kali. Apa maksudnya, mengizinkan aku mempertahankan status sebagai ibu? Apakah ini semacam hadiah yang harus kuterima atas kemurahan hatinya? Itu hanyalah karena dia mengandalkan kekayaan dan pengaruh keluarganya saja. Tidak ada gunanya. Namun, aku punya satu syarat. Aku tidak peduli bagaimana keluargamu mendidiknya. Dari 7 hari dalam seminggu, dia harus menghabiskan 3 hari bersamaku. Sebagai ibu, aku perlu membuatnya tahu bahwa aku bukan sekadar tamu yang hanya datang mengunjunginya. Syarat ini seharusnya tidak berlebihan. Aku kira dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan tuntutan yang berlebihan. Seperti memintaku menikahinya, atau menuntut uang dan hak dariku. Tak disangka, dia hanya memikirkan si kecil. Seolah-olah sama sekali tidak peduli pada dirinya sendiri. Betapa serasi ayah dan ibunya. Sekolah seni, tetapi harus didampingi pengawal dari Kristi Buga. Setuju. Apa yang sedang dibicarakan? Ayah dan ibu, sayang, ibu dan ayah sudah sepakat. Mulai sekarang, kamu akan tinggal bersama ibu selama 3 hari dalam seminggu, dan sisa waktunya kamu akan belajar di keluarga ayah. Setuju. Apakah ayah dan ibu tidak menyukai si kecil? Aduh, sayang, kenapa menangis? Tentu saja tidak. Bagaimana mungkin ayah dan ibu tidak menyukai si kecil? Ibu paling menyayangi si kecilku. Ayah juga. Lalu kenapa mama dan papa harus berpisah? Mama dan papa orang lain kan tinggal bareng. Kenapa? Zai nggak bisa tinggal bareng kalian? Zai, setiap pagi bangun bisa lihat mama dan papa. Atau apakah papa nggak suka mama? Atau mama nggak suka papa? Ah, kertas emosi jatuh, hatiku sakit sekali. Kami bukan. Zai, jangan sedih.
Mama dan Papa mau ngobrol dulu, ya? Kamu keberatan nggak? Apakah kamu keberatan kalau kita tinggal bareng? Aku nggak keberatan. Kalau ada yang berani keberatan, aku nggak segan-segan menamparnya 2 kali. Lagi pula, kalau tugas ini nggak selesai, aku juga bakal mati. Jadi, nggak ada yang bakal bahagia. Kamu mau menikah denganku? Boleh, bukan soal mau menikah dengannya. Siapa yang mau menikah dengannya? Ada lagi yang bisa. Kalau aku setuju, ya sudah. Aku sama sekali nggak bilang mau menikah dengannya, oke? Siapa yang bilang aku mau menikah denganmu? Mama galak. Maaf, sayang. Mama nggak galak, Mama cuma berbicara dengan ayah. Suaranya sedikit lebih keras. Kalau begitu, ibu jangan marah, sayang. Sayang takut. Lalu, kenapa ibu tidak setuju menikah dengan ayah? Apa ibu tidak suka ayah? Padahal dia jelas-jelas tidak bersuara. Tapi aku merasa suara di matanya sangat keras. Ibu tidak benci ayah. Ibu hanya untuk sesaat, tidak tahu bagaimana menjelaskan perbedaan antara menikah dan tinggal bersama kepada anak berusia 3 tahun. Hanya saja, apa maksudnya? Aku bukan orang sembarangan. Tanpa niat menikah, aku tidak bisa tinggal bersamamu di satu kamar, dan tidur di satu tempat tidur, apa artinya? Itu, apa aku orang yang sembarangan? Melihat si kecil memelototi dengan mata melotot dan menangis. Entah kenapa membuatku merasa senang, tapi aku bisa berkompromi sekali demi Zai Zai. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Jangan panggil Zai Zai. Nanti kamu juga akan mendapatkannya. Ayah tidak akan mengecewakanmu. Gila, jelas aku yang pertama kali mengusulkannya, kan? Sekarang seolah-olah aku yang jadi orang jahat. Ibu juga begitu. Ibu juga tidak akan membuat Zai Zai kecewa. Lalu, apakah Mama akan menikah dengan Papa? Soal ini, Mama akan membicarakannya dengan baik-baik bersama Papa. Jadi, Mama harus membicarakannya dengan baik-baik bersama Papa ya. Zai Zai akan menunggunya. Akhirnya si kecil yang rewel ini bisa diredakan. Aku harus segera menenangkan detak jantungku yang berdebar kencang ini. Orang ini kelihatannya sangat dingin. Tapi saat merawat si kecil, dia justru sangat lembut. Apa karena dia anak kandungnya? Sulit dijelaskan perasaan apa yang muncul di hati ini. Sudah puas melihatnya? Apa gunanya aku melihatnya? Hari ini, kepala keluarga Xia Yano sedang di luar dan ingin bertemu dengan Lu Yu. Bisa dibayangkan, kemana Mama pergi? Menemui seseorang dan segera kembali. Kamu dan ayah di sini, patuh ya. 3 hari sejak aku datang ke dunia ini. Pasangan orang tua kandung secara nominal ini hanya sekilas bertemu denganku pada hari aku dibawa pulang. Setelah itu, mereka tidak pernah muncul lagi. Membiarkan putri angkat palsu itu berkemah dan berkeliaran di depanku setiap hari mengganggu. Sekarang malah begitu. Begitu mendengar aku terkait dengan suku naga emas, mereka langsung bergegas datang. Ibu mendengar tentang kejadianmu di sekolah. Hati ibu sangat cemas. Langsung bergegas ke sini. Kamu baik-baik saja, aku baik-baik saja. Anak perempuan yang baru saja dibawa pulang ini, kenapa begitu tidak menghormati? Bahkan pura-pura saja tidak mau. Kamu masih begitu canggung dengan ibu? Ibu tahu kamu sedang kesal. Tapi kamu boleh menyembunyikan hal sepenting ini dari kami. Itu kan keluarga. Christian, hal seperti ini seharusnya kamu jelaskan sejak hari pertama pulang ke rumah. Sekarang kami jadi sangat terdesak. Kenapa kamu begitu tidak mengerti? Apa yang harus aku jelaskan kepada kalian? Sikap apa ini? Aku ayahmu. Aku bertanya beberapa hal saja tidak boleh? Sudahlah, sudahlah. Jangan banyak bicara. Yoyu, ayahmu tidak bermaksud begitu. Dia hanya terlalu cemas. Kamu tahu, keluarga Christian itu begitu berpengaruh. Keluarga Yano kita tidak bisa menyinggung mereka. Kalau kamu bilang dari awal bahwa kamu punya hubungan dengan yang mulia itu, kami juga bisa bersiap-siap lebih awal. Tidak sampai panik seperti sekarang ini. Lagi pula, ini hal yang baik. Kami pasti akan senang setelah mengetahuinya. Yoyu, ceritakan pada ibu. Kapan kamu mulai bersama yang mulia itu? Apakah dia sudah bilang kapan akan menikahimu? Sudah, hahaha. Tapi aku menolaknya. Ah, kamu menolaknya. Kenapa kamu menolaknya? Apa hakmu menolaknya? Itu kan keluarga naga emas. Pewaris garis keturunan keluarga Christian. Benar. Dengan kesempatan sebagus ini, bagaimana bisa kamu menolaknya? Kalau kamu menerimanya, keluarga Yano kita juga bisa naik pangkat di dunia politik. Sungguh pertunjukan yang menarik. Sekarang pulanglah dan katakan bahwa kamu menyesal. Tidak perlu membiarkan yang mulia Caesar menerimamu. Jangan sentuh ibuku. Orang jahat, jangan berani-berani ibuku. Ibu, jangan takut. Anakmu akan melindungimu. Kenapa tiba-tiba ada aliran kehangatan yang begitu hangat di hatiku? Zai Zai baik-baik saja. Ibu tidak dianiaya. Kenapa kalian datang ke sini? Kamu sudah terlalu lama di luar. Dia menunggu dengan cemas. Yang mulia Yano, apakah kamu sangat terburu-buru soal pernikahan aku dan Yoyu? Yang mulia Kaisar, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya peduli padanya. Lagi pula, dia anak kandungku. Benarkah? Kenapa belum pernah mendengar keluarga Yano secara terbuka mengakui identitasnya? Tidak perlu. Aku tidak tertarik menjadi bagian dari keluarga Yano. Nanti, jangan ikut campur urusanku. Dengan adanya kamu, tenang saja. Nanti aku pasti tidak akan ikut campur. Iya, pasti tidak akan ikut campur.
Tadi masih mengancamku dengan memutuskan hubungan. Sekarang malah jadi begini. Ayo kita pergi. Ah, Yang Mulia. Langsung ke istana saja. Ya, Yang Mulia. Perjalanan pulang butuh lebih dari 1 jam. Kamu bisa istirahat sebentar. Apakah kalian tidak mengantuk? Tidak. Akan ada anak dari keluarga manapun yang lebih menggemaskan daripada anakku. Yang Mulia, sepertinya kita sedang diikuti. Singkirkan. Mereka sudah bersiap-siap. Mau berhenti sebentar? Ini adalah keturunan darah Marza yang diperoleh dengan susah payah. Namun menjadi keturunan manusia seperti Yang Mulia. Aku tahu, tetap di dalam mobil. Yang Mulia Caesar tampak sangat tegang. Aku hanya lewat saja, mengendarai 2 mobil melayang yang dimodifikasi dengan mesin kelas militer. Kudengar Yang Mulia telah menemukan garis keturunan ajaib. Ternyata mereka memang datang untuk garis keturunan ajaib itu. Kenapa tidak diundang turun untuk perkenalan? Sekarang kabar ini sudah menyebar ke seluruh jajaran tinggi federasi. Lalu apa? Kalau mau merebutnya, jangan tegang. Aku datang untuk mencari kerjasama. Kami pasti sekutu yang paling cocok. Christian tidak akan bekerja sama dengan siapapun. Minggir. Baiklah, Tuan Muda, hati-hati. Kalau tidak mau bekerja sama, ya sudah. Yang terhormat Tuan Yano. Jika tinggal di rumah keluarga Christian dan tidak merasa nyaman, Anda bisa menghubungi saya kapan saja. Keluarga Parnak pasti akan membuat Anda merasa sangat nyaman. Ah, bagaimana menurut Anda? Episode berikutnya pasti tidak akan sekadar seperti ini. Mau mencoba lagi? Saya mengerti maksud Yang Mulia. Yang Mulia Yano. Janji keluarga Parnak selalu berlaku. Orang tadi, apa Anda benar-benar ingin kembali bersamanya? Jangan mengira. Dia baik hanya karena mengucapkan kata-kata manis. Dalam keluarga Parnak, sistem keturunan diterapkan secara bersama-sama. Generasi Silvis ini punya 5 saudara laki-laki. Apakah sistem 7 yang kamu maksud seperti yang aku pahami? Kalau takut, jauhi dia saja. Aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya ingin bertanya. Apakah yang dia katakan tentang menyebarkan berita ke seluruh kekaisaran itu benar? Aku bukan anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa tertipu hanya dengan beberapa kata manis? Kalau takut, jauhi dia saja. Sebaiknya kamu tidak melakukannya. Jangan takut. Bahkan jika seluruh kekaisaran tahu bahwa kamu memiliki garis darah keajaiban. Apa masalahnya? Kecuali kamu pergi atas kemauan sendiri, kalau tidak Christian akan selalu menjadi pendukungmu. Lagi pula, kamu adalah ibu si bocah kecil ini. Ini adalah deteksi wilayah Christian. Jangan khawatir, orang yang tidak memiliki garis keturunan Christian akan terdeteksi saat masuk. Nanti kamu akan terbiasa. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Selamat datang, Yang Mulia Luyu, di Kekaisaran Kris. Ibu, kita ada di mana? Di rumah ayah. Rumah ayah sangat megah, ya. Apakah ini anak itu? Kaisar adalah keturunan suku naga. Emas, darahku murni. Sama, Bu. Lihatlah, mata ayahku berkilau dan sangat indah. Siapa kamu? Mengapa matamu sama dengan kami? Bagus sekali, pantas saja kamu adalah anak dari ahli Christian. Aku adalah kakekmu, kita memiliki garis keturunan yang sama. Tentu saja memiliki sepasang mata yang persis sama. Mulai hari ini, namamu adalah Tarik. Aku berharap kamu bisa bersinar seperti matahari. Berani dan teguh. Selamat datang, putra terhormat dari keluarga Yano. Terlepas dari apakah kamu bersedia tinggal di sini di masa depan atau tidak, kamu tetaplah tamu paling terhormat bagi keluarga Christian. Kekaisaran Christian akan selalu menghormatimu sebagai tamu kehormatan. Terima kasih telah membawa Tarik, demikianlah yang ingin kusampaikan. Seluruh kekaisaran Christian merayakannya. Selama 3 hari. Selamat datang, keturunan ajaib yang menjawab panggilan kekaisaran Christian. Setelah 300 tahun, keturunan ajaib ini akhirnya muncul. Bagi kita semua, adalah sebuah kesempatan. Kesempatan apa? Dia sekarang berada di tangan kekaisaran Kris. Lantas apa artinya berada di tangan Kekaisaran Kris? Apakah Kekaisaran Kris ingin memonopoli? Kita juga harus melihat apakah federasi setuju.
Apakah semua orang sudah lupa peristiwa 300 tahun yang lalu? Atau apakah kalian ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ketertarikan pada garis darah ajaib adalah hal yang wajar. Tetapi saya harap kalian semua dapat melihat hal ini dengan akal sehat. Sekarang bukan lagi 300 tahun yang lalu. Kita hanya memiliki satu individu dengan garis darah ajaib ini. Pilihan tidak ada di tangan kita. Apakah bisa mendapatkan perhatian pihak lain? Itu tergantung kemampuan masing-masing. Namun, jika ada yang berani melakukan hal yang merugikannya, jangan salahkan saya jika saya menggunakan kekuatan federasi. Menggunakan kartu perencanaan karir. Kartu perencanaan karir Ding diaktifkan. Berikut ini arah karir yang cocok untuk Anda. Opsi pertama, penyenang garis darah. Memanfaatkan garis darah ajaib untuk menenangkan gejolak garis darah tingkat tinggi. Keuntungan, status terhormat. Imbalan yang melimpah risiko, memerlukan kontak fisik. Peringkat, 4,5 bintang. Opsi kedua, ahli pembiakan genetik. Menggabungkan garis keturunan unggul dari ras yang berbeda. Untuk melahirkan anak murni. Keunggulan, status yang sangat tinggi. Risiko, menjadi alat reproduksi. Peringkat, 2 bintang. Opsi ketiga, pengukir garis keturunan. Menyuntikkan kekuatan garis keturunan ke dalam kristal dan mengukirnya menjadi perhiasan penenang. Keunggulan, aman dan mandiri. Dapat membangun kerajaan bisnis. Risiko, investasi awal yang panjang. Peringkat, 4 bintang, dibandingkan 3. Ding, profesi pengukir garis keturunan berhasil dibuka. Toko perencanaan karir telah dibuka. Nilai emosi saat ini 100 poin. Hahaha, mama, cepat kemari. Zai sedang menunggu mama tidur. Zai mau dengar cerita sebelum tidur? Mama ceritakan untukmu, ya? Ayah tidur di sini. Mama tidur di sini. Zai tidur di tengah. Zai sangat bahagia. Ditemani ayah dan mama. Mama bisa mulai bercerita. Zai sudah siap, ya? Dahulu kala, di lautan bintang yang jauh, hiduplah seekor naga kecil. Naga kecil itu memiliki sisik-sisik kemasan yang berkilauan, secerah matahari di langit. Namun, ia merasa kesepian, karena tidak tahu dari mana asalnya. Juga tidak tahu di mana ayah dan ibunya berada. Naga kecil itu sungguh malang. Apakah sebaiknya tidak menceritakan kisah yang agak sedih seperti ini? Suatu hari, naga kecil itu tersesat di lautan bintang. Ia terus terbang, melintasi satu demi satu awan. Bintang, lapar dan lelah. Dia hampir menyerah. Tepat pada saat itu, dia mencium aroma yang familiar. Aroma apa itu? Aroma rumah. Naga kecil itu terbang mengikuti aroma tersebut dan menemukan sebuah pesawat luar angkasa besar di depannya. Di atas pesawat itu ada 2 ekor naga. Satu berwarna emas, sangat besar, dan satu lagi kecil, yang sangat mirip dengan naga kecil itu. Itulah ayah dan ibu naga kecil itu. Ya, ayah naga kecil itu sangat kuat. Ketika dia membentangkan sayapnya, bisa menutupi seluruh langit berbintang. Ibu si naga kecil sangat lembut. Matanya penuh dengan bayangan si naga kecil. Mereka telah mencari si naga kecil sangat lama. Begitu lama hingga sayap mereka lelah dan tak bisa lagi terangkat. Tetapi mereka tidak pernah menyerah. Begitu melihat mereka, si naga kecil langsung menangis. Karena ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Si naga kecil sangat bahagia. Sama bahagianya seperti Zai. Lalu bagaimana kelanjutannya? Apakah si naga kecil akhirnya bersama ayah dan ibunya? Ya, mereka bersama. Sejak saat itu, si naga kecil bisa tidur di pelukan ayah dan ibunya. Setiap hari, setiap pagi. Begitu membuka mata, dia bisa melihat wajah ayah dan ibunya. Dia tidak lagi kesepian. Karena dia tahu, kemanapun dia terbang, ayah dan ibunya akan menemukannya dan tidak akan pernah meninggalkannya. Ayah dan ibu, Zai juga tidak akan meninggalkan kalian. Ibu mencintaimu, hahaha. Ding, selamat kepada tuan rumah atas perolehan anak naga. Nilai emosi 1,000 poin. Paket hadiah umpan balik emosi, Cihi, telah didistribusikan. Silakan tuan rumah terus berusaha. Silakan tuan rumah dalam 30 hari ke depan mencapai nilai emosi anak kecil sebesar 100 juta poin. Hadiah. Paket hadiah umpan balik emosi, Cihi. Hukuman kegagalan. Kematian, ternyata sudah selesai begitu saja. Mau lihat paket hadiah umpan balik emosi sekarang? Kamu memang pandai membujuk. Kenapa kamu juga ingin dibujuk? Kamu memang pandai membujuk. Kenapa kamu juga ingin dibujuk? Kalau mau, aku nggak keberatan. Ah, hebat sekali kamu. Apa yang kamu katakan tadi benar? Keluarga Xiaolong yang terdiri dari 3 orang hidup bahagia bersama. Tidak pernah terpisah. Tarek berusia 3 tahun, apakah kamu juga berusia 3 tahun? Itu hanya cerita belaka. Ternyata kamu memang pandai membujuk.
siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu mendekati aku dengan cara seperti ini? Kok bisa dia? Aku sudah lama mencarimu. Anggap saja, aku mengira itu benar-benar hanya hayalanku. Aku sudah menemukannya, pasti. Tidak akan melepaskannya. Dia milikku. Kok bisa begini? Aku jelas ingat tadi malam sebelum tidur. Si kecil ada di tengah. Kenapa begitu aku dipanggil, aku malah terguling ke pelukan Caesar? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang harus kulakukan sekarang? Ini benar-benar bukan yang ingin kusentuh. Tapi teksturnya memang agak enak. Caesar, apa yang mau kamu lakukan? Bukankah kamu yang mendekatiku duluan? Kamu omong kosong. Cepat lepaskan aku. Kalau kamu tidak melepaskanku, apa yang mau kamu lakukan? Tadi saat menyentuh senang, sentuh lagi. Aku sama sekali tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Ayah dan ibu, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sedang melakukan hal-hal yang memalukan? Apakah aku akan punya adik laki-laki? Ayah dan ibu hanya sedang mendiskusikan sesuatu. Sungguh, Bu, satu anak saja sudah cukup, Bu. Kamu tidak sudah hamil, kan? Bu, ada apa denganmu? Apakah kamu sakit? Aku takut, Bu. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit tidak enak badan. Jangan khawatir, nak, tapi ibu muntah. Anakku, tepuk-tepuk punggung mama, nanti nggak sakit lagi. Panggil dokter. Sekarang sudah menjadi yang mulia. Selain mual, ada bagian tubuh lain yang nggak enak. Sebenarnya beberapa hari ini aku memang agak mual. Tapi nggak separah hari ini. Sudah berapa hari? Kalau sebelumnya, aku hanya curiga, sekarang aku sudah 80% yakin dia hamil. Teringat 3 tahun terakhir ini. Koma. Sosok perempuan samar yang sering menghantuiku dalam mimpi. Lalu melihat anak yang hidup dan nyata di depanku ini. Bahkan dia benar-benar hamil lagi. Aku bisa menerimanya dengan tenang. Hanya saja, keturunan naga emas memang sangat sulit untuk hamil. Tapi baginya sepertinya sangat mudah. Mungkinkah inilah keajaiban dari keturunan ajaib itu? Sejak hari kedua aku datang ke sini, perutku selalu tidak nyaman. Kalau dihitung, sudah mulai sejak 3 hari yang lalu. Tapi aku pasti tidak mungkin hamil. Aku datang ke tempat aneh ini. Bahkan belum pernah mengalami kehidupan suami istri yang paling dasar. Mungkinkah aku bisa hamil tanpa hubungan seksual? Bereproduksi sendiri? Apa yang kamu lihat? Bagaimana mungkin? Kita baru kenal sehari. Kan, tapi Tarek sudah berusia 3 tahun. Yang mulia, Dr. Joy sudah datang. Suruh dia masuk. Periksalah dia. Dia sudah beberapa hari ini merasa tidak nyaman di perut. Disertai muntah. Yang mulia, tolong ulurkan tangan Anda. Yang mulia, Anda tidak sakit. Dia hanya hamil. Benarkah? Benarkah? Apakah si kecil akan punya adik laki-laki atau perempuan? Hamil? Aku benar-benar berhasil melakukan reproduksi aseksual sendirian di sini. Sistem mistis apa ini sebenarnya? Apakah Anda yakin, Yang Mulia? Benar-benar pasti, aku mengerti, Joy. Mulai sekarang, semua urusan terkait kehamilannya, sepenuhnya aku serahkan kepadamu. Ingat, jangan sampai terjadi masalah apapun padanya. Ini suatu kehormatan bagiku. Yang Mulia, aku dengar Yang Mulia Luyu hamil. Benarkah itu? Jawab, Yang Mulia, benar-benar pasti. Luyu memang sudah hamil. Baik. Beritahukanlah kepada semua orang. 3 hari lagi, adakan upacara pertunangan untuk Kaisar dan Yang Mulia Luyu. Pertunangan? Yang Mulia Luyu, Anda tidak perlu gugup. Hanya saja, Anda adalah ibu dari Tarik, dan kini, Anda juga mengandung keturunan keluarga Kristian. Baik secara emosional maupun logis. Keluarga Kristian perlu menunjukkan sikapnya. Hanya dengan mengadakan upacara pertunangan, Anda baru bisa secara wajar mewarisi harta keluarga secara sah. Kami juga ingin memohon agar Anda memberikan status resmi kepada Kaisar, Tarik, dan putra kecil Anda yang masih dalam kandungan. Apakah ini sulit bagi Anda, atau apakah sebenarnya Anda hanya ingin kami bertiga tetap mengikuti Anda tanpa status apapun? Ibu.
Tidak mau menikah dengan ayah? Ibu bukan tidak mau. Ibu hanya sedikit terkejut. Jadi, ibu bersedia bersama ayah, kan? Ya, keluarga kita tidak akan pernah terpisah. Sejak terlempar ke dunia ini, hanya memakan waktu beberapa hari saja. Terlalu banyak hal yang terjadi, dan semuanya terasa begitu fantastis. Awalnya, tanpa alasan yang jelas, sistem Yang Zai tiba-tiba aktif. Lalu, aku mendapatkan seorang putra gemuk berusia 3 tahun secara tak terduga. Sekarang, perutku juga mengandung seorang bayi tanpa alasan yang jelas. Akhirnya, aku bahkan dikejar-kejar oleh pewaris teratas sebuah negara yang menuntut pengakuan status. Siapa yang akan percaya jika aku menceritakan alur cerita fantasi seperti ini? Aku setuju untuk bertunangan. Tetapi harus dijelaskan dengan jelas. Bahwa ini hanyalah, tentu saja, segera persiapkan segala sesuatunya untuk pertunangan ini. 3 hari lagi, aku akan membuat seluruh dunia tahu bahwa Yang Mulia Lu Yu secara resmi telah menerima kami, Kekaisaran Kris. Luar biasa, luar biasa. Ayah, apakah kamu mendengarnya? Ibu setuju. Keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Kalian istirahatlah dulu. Aku akan mengatur sendiri rencana pertunangan ini. Jangan khawatir. Urusan pertunangan ini tentu saja akan ditangani oleh orang yang bertanggung jawab. Nanti kamu hanya perlu mengenakan gaun pesta dan hadir saja. Apa kamu tidak punya apa-apa yang ingin kamu bantah? Urusan besar seumur hidup seperti pertunangan. Bukankah seharusnya dilakukan bersama orang yang benar-benar kamu sukai? Kamu tadi ragu karena keberatan dengan hal ini? Aku tidak punya orang yang kusukai. Apa kamu sudah punya orang yang kamu sukai? Aku tidak punya. Kalau begitu, bukankah kita sangat cocok? Karena sudah dipastikan bahwa selama 3 tahun ini, jiwaku sering terjalin dengannya dalam mimpi, dan betina yang ditinggalkan Tarek adalah dia. Aku sama sekali tidak mungkin melepaskannya. Meskipun sampai sekarang aku masih belum bisa memahami perasaan apa yang sebenarnya aku miliki padanya. Tapi dalam hatiku yang paling dalam, aku sama sekali tidak ingin melepaskannya. Bahkan jika itu hanya upacara pertunangan simbolis. Aku akan berjuang mati-matian untuk mempertahankan status ini yang menjadi milikku. Bagaimanapun juga, mari kita sepakati dulu. Jika suatu hari nanti kamu atau aku, salah satu dari kita, menemukan orang yang benar-benar kita sukai, kita tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing hanya karena pertunangan simbolis ini. Aku tidak akan memiliki orang yang kusukai. Tapi aku bisa berjanji padamu bahwa, di sekolah, aku akan membantumu kamu mengajukan cuti. Beberapa hari sebelum pertunangan, kamu tinggal di sini dan istirahatlah dengan baik. Lalu, bolehkah aku berkeliling? Apakah ada tempat terlarang yang tidak boleh dikunjungi di sini? Tidak ada, kamu boleh pergi kemana saja. Tapi saat keluar harus ditemani. Aku akan mengatur seorang dayang khusus untuk menemanimu. Baik. Jika Yang Mulia memiliki kebutuhan apapun, silakan perintahkan aku kapan saja. Nilai emosi sudah tanpa disadari. Terakumulasi hingga 1000 poin. Cukup untuk membeli banyak barang pertahanan diri atau barang berguna lainnya. Ternyata keterampilan ukiran tingkat pemula ini hanya membutuhkan 10 poin. Tukarkan. Rasanya sungguh menakjubkan. Selagi panas. Mendingan. Tukarkan juga pisau ukir pemula, darah luar biasa, tingkat pemula, dan meja kerja portabel sekaligus. Pisau ukir 80, darah luar biasa, 50. Meja kerja 150. Tepat terpotong 280 poin. Sina Yang Mulia, tolong tunggu sebentar. Yang Mulia Pangeran telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun yang mengganggu istirahat keluarga Lu Yu. Pergi, hari ini aku harus bertemu dengannya. Aku lihat siapa di antara kalian yang berani menghalangiku. Bahkan jika kau Lu Yu, kau juga tidak lebih dari ini. Siapa kau? Ada urusan apa? Aku adalah Yunani Greenland. Tunangan yang telah ditetapkan oleh Yang Mulia Kaisar. Dengan cara apa sebenarnya kau menipu semua orang? Yang Mulia Sina, tolong berhati-hati dengan kata-kata Anda. Yang Mulia Lu Yu adalah tamu terhormat Yang Mulia Raja, sekaligus ibu dari Pangeran Muda. Dengan menerobos masuk begitu saja, Anda telah melanggar etika keramahan keluarga Kristian. Anda, seorang pelayan rendahan, berani menegur. Saya, Cecilia tidak berani. Hanya saja, Yang Mulia Lu Yu perlu dihormati dan tidak boleh diganggu. Jika Yang Mulia Yunani memiliki pertanyaan, silakan tanyakan Yang Mulia atau Yang Mulia Kaisar. Bukan dengan bersikap sok di sini. Siapa Anda sebenarnya? Berani mempertanyakan saya? Yang Mulia Yunani yang sedang menegur adalah Yang Mulia Wu Yu. Apa yang terjadi dengan Anda? Cepat panggil dokter. Yang Mulia Wu Yu pingsan karena ketakutan melihat tujuh Yang Mulia. Saya bahkan tidak menyentuhnya. Dia pura-pura. Dia sama sekali tidak pingsan. Yang Mulia Sina, tolong perhatikan kata-kata Anda. Dengan menerobos masuk begitu saja, Anda sudah sangat tidak sopan. Yang Mulia Lu Yu sedang hamil. Ini bukan gangguan, tapi Anda masih begitu lancang. Saya rasa Anda harus memikirkan baik-baik. Bagaimana akan mempertanggungjawabkan ini kepada Yang Mulia dan Yang Mulia Kaisar? Minggir. Biarkan aku melihat. Ibu, apa yang terjadi? Ibu. Jangan melahirkan. Bayi. Aku takut.
Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan seperti itu. Kaisar, dengarkan aku. Dia pura-pura. Tadi aku melihat matanya terbuka. Dia sengaja menjebakku. Percayalah padaku, diam. Bagaimana keadaannya? Yang mulia, Yang mulia Luyu saat ini dalam kondisi khusus dan tidak boleh kaget. Aku mengerti, tidak mungkin. Aku jelas melihatnya. Caesar, cukup sekali kau memarahiku. Mengenai kejadian hari ini, keluarga kolonel harus memberi penjelasan padaku. Sekarang, tolong pergi. Yang mulia, jangan khawatir. Yang mulia Lucius hanya kaget. Tidak ada masalah serius. Dia akan segera bangun. Ibu, orang jahatnya sudah pergi, cepat bangun. Sayang. Aku sangat takut. Apa yang terjadi padaku? Kamu pingsan tadi. Bagaimana rasanya sekarang? Baik-baik saja, hanya kepalaku sedikit pusing. Orang tadi sudah pergi. Maaf, aku tidak menangani masalah ini dengan baik. Tapi tenang saja. Aku akan membuat mereka memberikan penjelasan kepadamu. Tidak perlu penjelasan. Aku tidak benar-benar terluka. Tapi Sina itu bilang dia tunanganmu. Benarkah itu? Itu terjadi sangat lama sekali. Kedua keluarga hanya memiliki niat. Tapi itu tidak sah. Ternyata benar. Pantas saja dia begitu marah. Dia juga dari suku naga, kan? Dia dari suku naga perak. Tapi itu sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Sekarang tunanganku adalah kamu. Aku tahu, kamu tidak perlu menekankannya. Tapi soal teman-teman wanitamu itu, kamu yang urus sendiri. Ibu Zai baik-baik saja. Jangan khawatir, ibu benar-benar baik-baik saja. Orang itu sangat galak. Zai takut dia akan memukul ibu. Dia tidak bisa memukul ibu. Lihat saja, ibu kan baik-baik. Ibu membuatku ketakutan setengah mati. Air mataku sampai keluar karena ketakutan. Banyak sekali air mata. Bagaimana bisa ada yang selembut ini di dunia? Nak, istirahatlah dengan baik. Jangan pikirkan hal-hal lain. Aku sudah menyuruh Saisili berjaga di luar pintu. Kalau ada apa-apa, panggil aku kapan saja. Tarik, jaga ibu dengan baik. Yang mulia Luyu, waktunya sudah hampir tiba. Kita harus keluar. Yang mulia sudah menunggu Anda. Hari ini banyak tamu yang datang. Tetapi yang mulia meminta untuk memberitahu Anda agar tidak panik. Selama dia ada di sini, serahkan semuanya padanya. Apakah yang mulia sudah siap? Ah, kita memang gemuk. Ini benar-benar keajaiban yang menakjubkan. Kudengar ada yang rusak lagi di dalam perut. Jangan tegang, aku di sini. Ding, sistem mendeteksi anak kesayangan Anda sedang mendekat. Silakan periksa. Ibu,